Hai semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ibu ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran seni budaya kelas 8. Nah, anak-anak, Ibu mau sampaikan bahwa materi kita pada saat ini adalah materi terakhir di semester genap ini. Untuk itu, Ibu berharap anak-anakku tetap semangat dan tetap mengikuti proses pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Baiklah, kita akan mulai pelajaran kita pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi pelajaran seni budaya kelas 8 pada saat ini adalah bab 16 yang berjudul pementasan pantomim. Mari kita perhatikan peta kompetensi pembelajaran pementasan pantomim. Yang pertama, melaksanakan pementasan pantomim, dan yang kedua, evaluasi pelaksanaan pementasan pantomim. Nah, pada pembelajaran bab 16 ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pementasan pantomim. Yang kedua, melaksanakan pembagian tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam berlatih pantomim. Yang keempat, menunjukkan sikap disiplin dalam berlatih pantomim. Yang kelima, melakukan pementasan pantomim. Dan yang terakhir, 6, mengkomunikasikan hasil evaluasi pementasan pantomim. Nah, anak-anak, mari kita amati gambar berikut ini. Apakah penting tata rias dan tata busana dalam pementasan pantomim? Dan bagaimana bentuk pemanggungan pantomim? Baiklah, mari kita menyimak uraian materi yang pertama, pementasan pantomim. Anak-anak, setiap pementasan mempunyai kesan dan karakter yang berbeda. Nah, hal ini ditentukan oleh seberapa berhasil kita mewujudkan pementasan yang telah kita rancang dan persiapkan dengan waktu yang cukup panjang dan pengorbanan yang telah kita berikan, baik itu waktu maupun biaya. Jadi, kesuksesan ditentukan oleh ketekunan dan keseriusan kalian dalam proses mempersiapkan pementasan. Mari kita perhatikan beberapa hal yang perlu dalam pelaksanaan pementasan pantomim. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, persiapan seluruh panitia penyelenggara. Anak-anak, kepanitiaan yang telah disusun sebaiknya melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan tugas pada bidang kerja masing-masing. Jangan sampai ada yang tidak sesuai. Nah, rasa tanggung jawab dan rasa memiliki pada produksi pementasan yang akan dipentaskan harus terus ditanamkan dalam pribadi semua kepanitiaan. Semua kepanitiaan mempunyai satu tujuan, yaitu mensukseskan pementasan pantomim. Yang kedua, pemanggungan. Nah, pemanggungan merupakan sebuah proses akhir dari latihan panjang yang telah dilalui. Hal penting dalam proses pemanggungan
Di antaranya menyiapkan panggung dengan baik agar proses pementasan berjalan dengan baik. Pemanggungan berurusan juga dengan hal-hal yang bersifat teknik seperti teknik pemasangan setting, teknik penggunaan alat-alat properti, teknik sound system, dan teknik penataan lampu. Yang ketiga, publikasi. Anak-anak, kehadiran penonton untuk mengapresiasi karya pertunjukan dipersiapkan. Sangat ditentukan oleh usaha dalam melakukan publikasi. Nah, publikasi merupakan penyebaran informasi dan berita tentang pementasan. Anak-anak, banyak cara untuk mempublikasi pementasan, di antaranya publikasi yang dilakukan dari mulut ke mulut. Semua pendukung memberitakan tentang pementasan yang akan dilaksanakan pada orang-orang terdekat, keluarga, dan teman. Publikasi yang dilakukan dari mulut ke mulut bersifat terbatas. Publikasi yang umum yang bisa menjangkau kalangan yang lebih luas dilakukan melalui media massa, koran, majalah, radio, dan televisi. Media poster, baliho, pamflet, dan spanduk bisa juga dibuat sebagai untuk publikasi pementasan pantomim di tempat-tempat umum yang strategis. Yang keempat, dokumentasi. Karya pantomim termasuk jenis karya seni pertunjukan. Karakteristik seni pertunjukan adalah terikat oleh ruang dan waktu. Artinya, karya pertunjukan tidak abadi, hanya bisa dinikmati saat pertunjukan sedang berlangsung. Oleh karena itu, sebagai cara supaya bisa abadi pertunjukan, harus didokumentasi. Meskipun cita rasanya tidak sama seperti saat pementasan berlangsung, namun minimal kita mengabadikan saat-saat berkreasi seni. Jadi berbagai media komunikasi bisa kalian gunakan seperti kamera foto dan kamera video. Uraian materi yang kedua yaitu mengevaluasi pementasan pantomim. Anak-anak, kegiatan evaluasi dilakukan untuk memahami dan mengoreksi proses yang telah kalian lakukan. Apa yang telah dirancang kemudian menjadi pementasan. Nah, pada saat evaluasi, kalian dapat mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dari rancangan pementasan yang telah kalian buat. Jadi perlu keterbukaan dan mau saling menerima kritik di antara semua pendukung pementasan. Hal ini sangat baik untuk pelaksanaan pementasan selanjutnya, sehingga kalian dapat belajar dari kegagalan dan melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai supaya lebih sukses. Jadi anak-anak, kegiatan pementasan pantomim merupakan suatu muara akhir dari sebuah perjalanan panjang dalam sebuah proses teater berupa pantomim. Sebaiknya dipersiapkan semua macam keperluan dan hal-hal yang bersifat teknis seperti sound system, setting, properti, dan panggung untuk keberhasilan pementasan. Keindahan proses teater akan lebih terasa apabila pementasan diakhiri oleh proses
perenungan dan evaluasi bersama pada pertunjukan untuk keberhasilan pementasan pantomim selanjutnya. Jadi anak-anak, kegiatan pementasan pantomim dan mengevaluasi pementasan di dalamnya terkandung hal-hal yang penting, antara lain kalian dapat saling memahami karakteristik dan kecenderungan pribadi di antara teman. Nah, pemahaman pada kondisi dan saling mengisi merupakan model yang sangat penting dalam hidup bermasyarakat. Pementasan pantomim yang baik memerlukan pemikiran, tenaga, waktu, dan ketekunan dalam melaksanakannya. Dengan pementasan pantomim, kalian bisa saling bekerja sama, toleransi, dan menikmati keindahan dalam kebersamaan. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pementasan pantomim. Ibu berharap anak-anakku semuanya dapat berlatih dan bekerja sama dalam melakukan persiapan pementasan pantomim. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya semua. Dan sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran saat ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu tetap terus mengingatkan tetap semangat dan jaga kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai bertemu di waktu yang akan datang.